Mabespori memastikan tidak memberi perlakuan khusus kepada Ketua KPK Firly Bahuri yang hari ini menjalani pemeriksaan sebagai saksi kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Barreskrim Polri dan bukan di Mapolda Metro Jaya. Lokasi pemeriksaan Firly di Mabespori disebut atas permintaan tim penyidik Polda Metro Jaya. Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Ahmad Ramadan menegaskan bahwa pihak Direktorat Tindak Pidana Korupsi di Tipikor Barreskrim Polri hanya memberikan fasilitas ruang pemeriksaan. Hal ini sesuai permintaan dari penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Ramadan menambahkan penanganan proses penyidikan kasusnya tetap dilaksanakan oleh Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Seperti diketahui, Ketua KPK Firly Bahuri datang memenuhi panggilan pemeriksaan kasus dugaan pemerasan terhadap Syahrul Yassin Limpo di gedung Barreskrim Polri pada Selasa pagi. Firly disebut masuk melewati gedung ruang rapat utama atau Rupatama Mabespori. Hal ini berbeda dengan saksi-saksi lainnya yang biasa masuk melalui pintu belakang gedung Awaludin Jamin Barreskrim Polri untuk selanjutnya menjalani pemeriksaan. Pemirsa, apakah tim penyidik Polri akan bekerja secara profesional dalam menyidik kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Ketua KPK Firly Bahuri hingga nantinya bisa menetapkan tersangka? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami ada mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji dan mantan penyidik KPK Yudi Purnomo. Mas Yudi, Pak Susno, selamat sore. Terima kasih atas waktunya bersama kami. Selamat sore semuanya, selamat sore. Baik, saya langsung ke Pak Susno. Pak Susno, apakah lazim pemeriksaan terhadap Firly Bahuri ini dipindah tempatnya, bukan di Polda Metro Jaya, tapi kemudian di Barreskrim Polri? Lazim tidak sih dalam pemeriksaan saksi-saksi dalam perkara kasus korupsi? Bisa terjadi, bisa juga jarang terjadi ya. Ini saya kira lebih bagus, karena kalau kita mendengar setiap ada acara televisi yang membahas masalah KPK, selalu mendesak Kapolri agar kasus ini di-take over oleh Mabes Polri, CQ, Barreskrim Polri. Untuk apa? Untuk menghilangkan hambatan psikologis mengenai jenjang kepangkatan. Karena Pak Firly jauh lebih tinggi dari Kapolda pangkatnya sebelumnya, walaupun dia sudah pensiun kan. Dan apalagi dengan para direktur. Nah, walaupun tanggung jawab penyidikan tetap berada pada Polda Metro, tetapi dengan lokasi penyidikan berada di Barreskrim Polri, minimal hambatan psikologis sudah terkurangi. Yang kedua, kita wajib memberikan aspirasi kepada Polda Metro dan kepada Mabes Polri yang serius menangani hal ini dan serius ingin menuntaskan, dan kita apresiasi juga kepada Pak Firly yang sudah mendatangi panggilan yang kedua ini. Jadi bagus ini. Artinya tidak ada keistimewaan yang diberikan kepada Firly Bahuri begitu ya Pak Susno ya? Bukan keistimewaan, tetapi dalam rangka mempercepat penyelesaian penyidikan yang kita anggap sudah berlarut-larut. Karena apa? Awalnya penyelidikan, kemudian diangkat menjadi penyidikan, tetapi tersangkanya tidak ada. Hanya disebutkan pimpinan KPK. Pimpinan KPK itu banyak, ada 5. Mudah-mudahan dengan diperiksa di Barreskrim Polri, kasus ini akan menjadi terang. Menjadi terang itu adalah kalau memang terbukti kesalahannya, ya sesuai dengan prosedur, tentunya ada tersangka. Saya tidak bisa mengatakan tersangkanya itu apakah FB, apakah pimpinan KPK yang lain, karena Polda Metro Jaya sama sekali belum mengumumkan, jadi tidak mendahului. Tapi janganlah memberikan teka-teki kepada publik bahwa tersangka pimpinan KPK. Kan susah gitu. Nah, kedua, kalau memang tidak bersalah, ya segera diselesaikan. Karena ini jangan menjadi isu publik yang menambah keruh situasi di tahun politik ini. Jadi bersalah ya proses sesuai dengan ketentuan. Tidak bersalah ya sebagaimana ketentuan juga. Mudah-mudahan
dengan diperiksa di Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia CQ Barisskrim ini, hambatan psikologis hilang dan perkara ini akan menjadi terang dan endingnya pun segera diumumkan gitu. Ya, Mas Yudi melihat bukti yang sudah beredar di media sosial dan status kasus yang sudah naik ke penyidikan, apakah sebetulnya sudah cukup untuk penetapan tersangka? Ya, seharusnya sudah cukup ya. Ya, namun kan tentu penyidik kan mempunyai strategi ya, rencana penyidikan ya, untuk apa agar kekuatan buktinya itu sangat kuat. Apalagi kan kasus ini juga menjadi perhatian dari publik ya, termasuk juga ada asistensi dari Mabes Polri juga. Tentu semua prosedur ya harus dilengkapi ya, supaya apa? Supaya tidak ada gugatan-gugatan, supaya tidak menjadi gaduh seperti itu. Termasuk pemanggilan terhadap Pak Firly ini. Kita tahu bahwa ketika kemarin Jumat dipanggil gitu kan, yang bersangkutan mangkir dengan sejumlah alasan yang tentu saja kan menjadi ramai ya dari Jumat, kemudian Sabtu, Minggu, Senin gitu. Dan kemudian barulah tadi malam, Senin malam ya, ada surat dari pimpinan KPK. Artinya secara kelembagaan KPK pun juga mensupport ketuanya untuk diperiksa, namun tempatnya kan bukan di Polda Metro seperti saksi-saksi yang lain. Dan saya pikir sudah sangat bijak dan profesional ya dari penyidik Polda Metro. Oke lah, daripada kegaduhan akan semakin berlarut-larut ketika misalnya tidak dipenuhi permintaannya. Ini udah permintaan dari lembaga ya, KPK ya, melalui pimpinan. Artinya Polri sangat-sangat apa namanya menjunjung tinggi lah sinergitas, akhirnya apa namanya dipersilakan untuk diperiksa di Mabes Polri, yaitu di Tipikor ya, lantai Ya. 6. Artinya dan Pak Firly pun datang ya. Artinya ini sebenarnya sebuah sinyal yang positif, bahwa tentu ada asas praduga tidak bersalah jelas ya. Namun ya ketika kita melihat bahwa sudah ada 52 saksi yang diperiksa dengan klaster-klaster, yang pertama adalah klaster dari orang terdekatnya Pak Firly gitu kan. Ada ajudannya, kemudian dari KPK juga ada Direktur Pengaduan Masyarakat dan pegawai yang lain, termasuk juga klaster dari Kementerian Pertanian ya, Pak Menteri dan supir, kemudian ajudannya, termasuk juga ada klaster mantan pimpinan KPK untuk membuktikan dari keahlian mereka terkait dengan bertemu dengan pihak berperkara, dan juga klaster yang kait ya, termasuk kita lihat ada Kapolres Semarang juga pernah diperiksa. Artinya Ya. saya pikir semua benar-benar ini adalah suatu penyidikan yang benar-benar hati-hati gitu ya. Karena memang eh, dugaannya ini kan high profile lah. Ketua KPK ini kan high profile ya. Artinya memang jangan sampai ada hal-hal yang tentu gini kan, ada penegakan hukum tapi kan kita tidak bisa memungkiri ya, pasti akan memunculkan kegaduhan jika memang buktinya tidak kuat. Namun ketika bahwa saksinya sudah 52, kemudian juga kita sudah melihat bagaimana unsur-unsurnya ya, mulai dari adanya pasal 36 Undang-Undang KPK, kemudian pasal dalam Undang-Undang Tipikor yaitu pemerasan. Nah, inilah yang sekarang sedang dibuktikan oleh penyidik seperti itu. Dan tadi Ya, eh, Mas saya Yudi, saya tapi pikir masih pemeriksaan ini masih akan lebih banyak ke ada situ, bagaimana kronologis pertemuan dan lain sebagainya dari fakta yang sudah didapatkan penyidik. Seperti itu, Mas. Mas Yudi, tapi masih ada alasan tidak untuk meragukan profesionalisme Polri dalam menyidik Firly ini? Tidak gitu kan, karena bagi saya kan memang kehati-hatian gitu. Ingat bahwa bukti itu kan harus seterang cahaya lah bahasanya gitu ya. Bahwa jangan sampai nanti gitu kan, bahwa ini tersangkain dengan barang bukti yang minim gitu kan. Artinya walaupun memang cukup 2 alat bukti ya, namun kan pada kenyataannya pengalaman saya sebagai penyidik itu alat bukti itu harus banyak ya, keterangan saksi bisa 10-12 orang gitu kan, kemudian barang bukti juga harus banyak gitu. Jadi seperti saya katakan bahwa kalau agak tipis-tipis ya, ini pasti akan kontroversi, pasti akan ada banyak bantahan, pasti akan ada alibi. Inilah yang saya lihat bahwa penyidik Polda Metro mencoba untuk tadi menutup alibi-alibi gitu kan, seperti Ya. alibi tidak pernah bertemu misalnya, kemudian atau alibi bertemu tapi membicarakan yang lain. Nah, itu yang coba untuk apa namanya diperkuat pembuktiannya oleh penyidik terkait dengan materi yang sesungguhnya yang terjadi. Karena kan pidana ini kan material, bukan sekedar formil, tapi kalau formil tidak dipenuhi ya, ya itu ya menjadi sumber kegaduhan. Seperti itu, Mas.
Ya, Pak Susno, sudah ada 52 saksi. Status kasusnya juga sudah naik ke penyidikan. Bukankah ini sudah tanda-tanda yang cukup untuk segera ditetapkan adanya tersangka dalam kasus ini? Saya sangat sependapat dengan Mas Yudi ya. Ini Polda Metro kita hargai, mereka sangat berhati-hati dan sangat profesional. Karena yang diperiksa ini dan yang akan ditersangkakan itu kan sudah dikatakan pimpinan KPK, entah siapa. Walaupun kita masyarakat sudah dapat menduga siapa ya, tapi belum diumumkan oleh Polda Metro. Kenapa? Begitu sudah jadi tersangka pimpinan KPK, maka presiden pun harus bertindak. Gitu. Kenapa? Di dalam aturannya bahwa siapa yang sudah jadi tersangka dia harus di grounded ya, jadi apa namanya kan diistirahatkan dulu sebentar gitu kan. Nah, setelah diistirahatkan berarti presiden harus mengangkat yang baru supaya dia tetap jumlahnya 5. Nah, ini kan akan geger dan juga kita tahu KPK ini adalah lembaga yang apa namanya super body yang kuat dan penuh harapan masyarakat untuk nangani tindak pidana korupsi. Jangan sampai kalau salah satu atau salah dua atau salah berapa dari pimpinannya terkena masalah di grounded gitu kan, penanganan tindak pidana korupsi di Republik ini terganggu. Itu yang tidak boleh. Jadi kita hargai bahwa penyidik Polda Metro profesional, kemudian ditambah lagi dengan sekarang sudah ada asistensi daripada Markas Besar Kepolisian CQ Barisskrim, ini profesional, maka perkara ini akan ditangani dengan sebagaimana dikatakan oleh Mas Yudi tadi, dengan sangat hati-hati untuk mencegah efek baik, efek secara hukum bahwa ini apa namanya akan minim alat bukti, baik efek sosial maupun efek-efek politik yang bisa ribut di tahun politik ini gitu. Jadi bagus ya. Mari kita wait and see, ini berjalan dengan baik, secara profesional, terbuka, dan independen. Tidak dicampur adukkan kepentingan politik, kepentingan-kepentingan tertentu. Karena di tahun politik ini gampang sekali. Wah ini begini, wah ini begini. Jadi silakan Polda Metro kita percaya gitu. Ya, tapi menurut Anda sendiri Pak Susno, apakah dalam pemeriksaan pertama Firly hari ini akan ada penetapan tersangka itu? Saya tidak bisa berandai-andai ya, karena apa? Informasi yang diberikan oleh Polda Metro setiap memberi keterangan pers itu sangat minim sekali gitu ya. Buru-buru tentukan siapa, tentukan inisial saja dia tidak gitu, hanya pimpinan KPK gitu. Jadi jangan sampai nanti berada-ada saya dikasih ini kan salah. Jadi kita tunggu aja, kita beri kesempatan, kita beri waktu dan kita beri kepercayaan bahwa ini profesional penyidikannya. Begitu Mas Yudi ya. Ya. Terakhir Mas Yudi, harapan Anda ada penetapan tersangka hari ini atau tidak Mas Yudi? Ya begini, tadi kan saya juga setuju dengan Pak Susno bahwa kita juga harus punya visi ya, menetapkan pimpinan KPK sebagai tersangka itu bukan sekedar menetapkan tapi ada efeknya gitu, bahwa kita paham bahwa korupsi harus diberantas, namun juga jangan sampai apa namanya ada yang menunggangi, ada yang kemudian mendapatkan keuntungan dengan tadi melakukan pemerasan dan sebagainya. Nah, kalau saya melihat bahwa Polda Metro kan hati-hati ya, maka saya pikir mereka akan melalui prosedur. Kalau misalnya apa namanya, apakah bisa ditetapkan hari ini begitu seorang saksi yang merupakan calon tersangka itu ditetapkan, bisa aja gitu ya, atau bahkan kemudian ditahan gitu kan. Tapi kan saya melihat bahwa kehati-hatian kan perlu. Jadi saya pikir hari ini cukuplah Pak Firly menjadi saksi dulu. Ketika dia sudah diperiksa jadi saksi, ya sesuai dengan apa namanya putusan Mahkamah Konstitusi ya, sudah ada pemeriksaan ya, tinggal kita lihat bagaimana ke depannya gitu. Jadi saya pikir saat ini penyidik Polda Metro pasti akan berhati-hati lah dalam kemudian melangkah ya. Artinya saat ini yang penting adalah bagaimana sudah mendapatkan BAP dari Pak Firly gitu ya. Daripada buru-buru tiba-tiba habis BAP kemudian ada tersangka dan sebagainya, saya pikir itu kurang bijak juga gitu ya, karena memang sepakat sama Pak Susno, kita nggak tahu siapa yang akan apa namanya menunggangi dan lain sebagainya. Jadi saya pikir hari ini cukuplah selesaikan dulu BAP-nya sebagai saksi. Nanti ke depannya tinggal
seperti apa dalam ekspos atau gelar perkara yang akan dilakukan oleh Polda Metro. Jadi satu persatu langkahnya dan Baik. harus hati-hati. Seperti itu, Mas. Ya, kita akan tunggu ya hasil pemeriksaan hari seperti apa. Terima kasih Mas Yudi, terima kasih Pak Susno telah bergabung sama kami di Metro hari ini. Selamat sore. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.